Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Kembali lagi di channel saya, Desus Vika. Kali ini masih membahas tentang video media pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 semester 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita memulai materi, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 semester 1, bab pertama itu ialah membahas tentang iman kepada hari akhir. Kita masuk ke materi ya. Nah, kita harus tahu dulu pengertian iman. Iman secara bahasa artinya percaya. Sedangkan secara istilah, iman adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikannya dengan perbuatan. Nah, hari kiamat atau hari akhir adalah suatu peristiwa luar biasa yang akan terjadi di mana seluruh makhluk termasuk manusia akan dimatikan, kemudian hidup dan dibangkitkan kembali. Kita lanjut. Nah, sedangkan pengertian iman kepada hari akhir secara bahasa ialah kebangkitan dan hari akhir. Sedangkan iman kepada hari akhir secara istilah ialah hari kebangkitan manusia di alam kubur ke alam akhirat untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hari saat berakhirnya alam semesta dan seisinya. Nah, jadi beriman kepada hari kiamat itu adalah meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa suatu saat nanti alam semesta dan semua isinya ini akan berakhir dan manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ingat semuanya bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kita lanjut. Macam-macam hari kiamat. Hari kiamat itu ada dua. Yang pertama ialah kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu kerusakan yang dialami sebagian alam di setiap waktunya. Contohnya, ada satu meninggal dunia, kemudian kebakaran, banjir, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari kiamat sugro. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 185. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Kita lanjut. Nah, yang kedua ada kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya, yang dimulai dengan tiupan pertama sangkakala malaikat Israfil.
Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 68. Mari kita bersama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri faswa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada hari kiamat mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia. Hari kiamat menunjukkan bahwa kehidupan di duniawi memiliki tujuan, bukan sekadar hidup lalu mati, tidak punya kelanjutan lagi. Seluruh perbuatan kita manusia tidak akan sia-sia. Segala hal yang kita kerjakan saat ini merupakan ladang amal untuk bekal kehidupan mendatang. Nah, hari akhir itu ada nama-namanya. Nih, ada nama-nama lain hari akhir, yakni Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah artinya hari kiamat. 2. Yaumul Rajifah artinya hari lindu besar. 3. Yaumul Sya'iqah artinya hari keguncangan. Selanjutnya, Yaumul Zalzalah artinya hari keruntuhan. Yaumul Haqqah artinya hari kepastian. Kemudian ada Yaumul Qari'ah artinya hari keributan. Ada Yaumul Akhir artinya hari akhir. Ada Yaumul Tammah artinya hari bencana agung. Ada Yaumul Ashri artinya hari kesulitan. Ada Yaumul La Raiba Fihi artinya hari yang tidak ada lagi keraguan. Selanjutnya ada Yaumul Tagabun artinya hari terbukanya segala keguncangan. Ada Yaumul Nusyur artinya hari kebangkitan. Yaumul Tanad artinya hari panggilan. Yaumul Mizan artinya hari pertimbangan. Yaumul La Tahzi nafsun Yaumul la tajzi nafsun an nafsin syai'an artinya hari yang tidak dapat seorang diberi ganjaran oleh yang lain sedikit pun. Selanjutnya ada Yaumul Jami' artinya hari pengumpulan. Yaumul Fashal artinya hari pemisahan. Ada Yaumul Waqi'ah artinya hari kejatuhan. Yaumul Mashhar artinya hari berkumpul. Dan Yaumul Din artinya hari keputusan. Nah, nama-nama lain hari kiamat itu ada 20. Di antaranya yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, tanda-tanda hari akhir itu ada tanda-tanda kecilnya seperti 1. Amanah telah disia-siakan orang. Tuh, kalau amanah sudah disia-siakan, itu tanda-tanda kiamat tuh. Ya. Kemudian yang kedua, hilangnya ilmu. Ketiga, kemaksiatan merajalela. Nauzubillah. Keempat, khamar merajalela. Tuh, maksiat udah di mana-mana, nauzubillah ya. Berarti itu udah termasuk tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda kecilnya. Kita lanjut. Tanda-tanda besarnya yaitu 1. Keluarnya Imam Mahdi. Ayo, Imam Mahdi sudah keluar belum ya? Kemudian yang kedua, keluarnya Dajjal. Alhamdulillah, mengerikan sekali. Ketiga, matahari terbit dari barat. Keempat, keluarnya binatang ajaib. 5. Rusaknya Ka'bah. 6. Lenyapnya Al-Quran. 7. Semua umat manusia
permukaan bumi ini menjadi kafir. Nauzubillah. Kemudian turunnya Isa al-Masih. Kemudian yang 9, keluarnya bangsa Yakjud dan Makjud. Itu adalah tanda-tanda besar hari akhir. Kita lanjut. Peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Nah, hari akhir pasti akan terjadi. Ingat ya, hari akhir itu pasti akan terjadi, tidak geser waktunya. Nah, kita tidak perlu ragu-ragu tentang hal itu. Selain iman pada hari akhir, kita juga percaya pada peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Di antara peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir itu adalah yaitu alam barzah, yaumul ba'as, yaumul mizan, dan yaumul hisab. 1. Alam barzah. Ya, alam barzah berarti batas, sedangkan mohon maaf, saya ulangi, barzah berarti batas. Sedangkan yang dimaksud alam barzah adalah batas antara alam fana atau dunia dan alam baka atau akhirat. Alam barzah juga disebut alam kubur. Di alam barzah, manusia sudah dapat merasakan balasan amal baik atau amal buruk yang dilakukan selama di dunia. Yang kedua, yaumul ba'as. Yaumul ba'as ya, berarti hari kebangkitan. Maksudnya, hari kebangkitannya kembali seluruh umat manusia sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir dari alam kubur. Dan yang ketiga ada yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar adalah hari berkumpulnya seluruh umat manusia sejak manusia pertama. Siapa manusia pertama? Ialah Nabi Adam alaihi salam hingga manusia yang paling akhir. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, semua manusia digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar. Yang keempat, yaumul mizan. Yaumul mizan menurut bahasa yaumul berarti hari, sedangkan mizan berarti timbangan. Yaum mizin adalah hari penimbangan amal baik dan buruk yang dilakukan manusia selama hidup di dunia. Jadi perbuatan amal baik dan buruk kita ya tidak akan kehapus, tidak akan tergantikan oleh orang ya. Itu nanti akan ditimbang. Yang kelima, yaumul hisab. Menurut bahasa, hisab berarti berarti penghitungan. Yaumul hisab adalah hari perhitungan amal baik dan amal buruk manusia selama hidup di dunia. Semua manusia diberikan balasan sesuai yang telah dilakukannya. Tuh, apa yang kita lakukan di dunia, nanti kita akan mendapat balasan sesuai ya. Apa yang kita lakukan di akhirat nanti. Nah, hikmah iman kepada hari akhir. Nah, marilah kita beriman kepada hari akhir ini karena ada hikmahnya ya. Yang pertama, menyadari bahwa hari kiamat pasti akan datang dan tidak ada yang tahu kejadiannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. 2, hancurnya alam semesta ini, hari kiamat membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Allah adalah Raja yang Maha menguasai hari kemudian. Akibat peristiwa luar biasa tersebut, manusia harus mempersiapkan diri dengan bekal amal soleh karena tidak pernah ada satupun makhluk yang mengetahui waktu dan kedahsyatannya. 4. Manusia akan mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Manusia tidak ada yang luput dari penghitungan dan pembalasan di hari kemudian. Yang kelima, manusia harus menyadari tanda-tanda menjelang datangnya hari kiamat dan mulai introspeksi untuk memperbaiki segala ucapan, sikap, atau tingkah lakunya. Nah, sebelum hari akhir ini terjadi, mari kita berbenah bersama-sama untuk hidup menjadi lebih baik. Karena ingat, semua perbuatan, tindakan kita di dunia akan mendapat balasan sesuai ya nanti di akhirat. Selesai, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau banyaknya kesalahan. Sebelum kita tutup, marilah kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup materi ini dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.